Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alullah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah, Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan juga dosen pengampu mata kuliah materi KPAI MTS MA Ustadzah Kustiana Adisanti EPDI. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dari kelas 4B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tema model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa istilah penting yang memiliki peran dan tingkatan yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu seperti model, pendekatan, metode, strategi, dan taktik pembelajaran. Pasti kalian bertanya-tanya tentang apa sih model pembelajaran itu? Memangnya antara model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran itu berbeda? Jadi, model pembelajaran itu sendiri merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disiapkan oleh guru. Nah, model pembelajaran ini juga merupakan bingkai dari suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Jadi keempatnya itu merupakan suatu bagian atau wadah di dalam model pembelajaran. Yang pertama saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pendekatan ini merupakan konsep dasar yang menginspirasi metode pembelajaran, atau bisa dibilang pendekatan pembelajaran itu merupakan sudut pandang, yakni asumsi kita terhadap proses pembelajaran nantinya. Contoh beberapa pendekatan pembelajaran yaitu diantaranya pendekatan kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu dalam menyelesaikan masalah atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu pendekatan tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada siswanya. Selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam menyatukan materi yang diajarkan kepada dengan penerapannya di kehidupan para siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih berdasarkan seperangkat premis yang dilakukan. Yang terakhir yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Selanjutnya adalah metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya, seperti menggunakan metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan dari guru ke siswanya. Yang kedua yaitu metode diskusi, yaitu siswa berdiskusi untuk bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi, yaitu guru menunjukkan cara kerja suatu alat atau proses. Yang keempat, metode eksperimen, siswa melakukan percobaan untuk menemukan fakta atau konsep suatu pembahasan. Yang kelima yaitu metode study tour, kegiatan belajar di luar kelas untuk melihat langsung objek pembelajaran. Yang keenam yaitu metode drill atau latihan, mengulang-ulang materi agar siswa lebih terampil atau hafal. Dan bisa juga siswa dengan cara ini bisa langsung memahami tentang pembelajaran tersebut. Yang ketujuh yaitu metode simulasi, yaitu bermain peran atau menirukan situasi nyata sebagai media pembelajarannya atau perantara
dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu metode tanya jawab, yaitu guru dan siswa saling bertanya dan menjawab sebagai interaksi aktif di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah cara yang digunakan dalam mengimplementasikan suatu metode di atas tadi. Strategi ini bersifat lebih fleksibel, jadi dapat digabung atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga materi yang sedang diajarkan di kelas. Berikut merupakan beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu guided inquiry atau inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan bimbingan atau arahan tertentu kepada siswa dalam proses menemukan konsep atau solusi. Nah, siswa tetap aktif mengeksplorasi, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh pertanyaan atau petunjuk yang diberikan guru. Jadi hal ini itu cocok untuk siswa yang belum terbiasa dengan inquiry bebas. Contohnya adalah seperti guru memberi data eksperimen dan meminta siswa untuk menarik kesimpulan dengan bimbingan pertanyaan kunci tersebut. Yang kedua yaitu team-oriented learning, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis tim, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, pendekatan ini menekankan kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab individu terhadap kelompok. Manfaat dari team-oriented learning adalah meningkatkan keterampilan sosial, tanggung jawab bersama, dan pemahaman melalui diskusi kelompok bagi para siswanya. Yang ketiga yaitu student-centered learning. Pendekatan ini memusatkan proses belajar pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswanya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Siswa aktif merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya. Ciri khas dari strategi pembelajaran ini yaitu kemandirian, partisipasi aktif, dan juga refleksi belajar siswa. Yang keempat yaitu information search. Siswa diajak untuk mencari atau mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, wawancara, dan lain-lain, guna menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan tertentu. Hal ini tentunya dapat melatih kemampuan literasi informasi dan berpikir kritis siswa. Contohnya yaitu mencari informasi tentang perubahan iklim dari berbagai artikel online. Yang kelima yaitu reading quit atau panduan membaca. Strategi yang memberikan siswa kerangka atau pertanyaan panduan sebelum membaca teks. Tujuannya agar siswa dapat lebih fokus, memahami ide pokok, dan menafsirkan informasi penting dalam bacaan. Biasanya strategi pembelajaran ini menggunakan lembar kerja berisi pertanyaan atau poin penting untuk dicari dalam bacaan. Yang keenam yaitu belajar mandiri, merujuk pada proses belajar yang dilakukan siswa secara otonom tanpa terganggu pada arahan langsung dari guru. Siswa merencanakan, mengatur waktu, mencari sumber, dan mengevaluasi hasil belajar sendiri. Kunci dari strategi pembelajaran ini adalah motivasi diri, disiplin, dan kemampuan manajemen waktu. Dan yang terakhir yaitu taktik pembelajaran, adalah teknik atau langkah spesifik dalam pelaksanaan strategi di kelas. Taktik ini terbilang lebih rinci dan teknis, seperti bagaimana guru memancing pertanyaan siswa, kapan memberi umpan balik, dan bagaimana mengatur kelompok diskusi di dalam kelas. Sekian cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.